Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi dari grup 8 pada mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Pada video presentasi kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai standar disclosure atau standar pengungkapan dalam laporan keberlanjutan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok 8 sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Anggi Indah Doanita Lubis dengan BP 1810531040. Ada saya sendiri, Azana Adlah, dengan BP 1810531050. Kemudian ada rekan saya, Faisal Abdul Siregar, dengan BP 1810532044. Dan yang terakhir ada rekan saya, Lutfia Afifah, dengan BP 1810532049. Untuk memulai penjelasan pada materi kali ini, saya akan membukanya dengan menyinggung sedikit mengenai standar pelaporan keberlanjutan GRI. Nah, standar pelaporan keberlanjutan GRI ini dirancang untuk digunakan oleh organisasi-organisasi atau perusahaan untuk melaporkan semua dampak yang mereka hasilkan terhadap perekonomian, lingkungan, dan atau masyarakat. Nah, suatu organisasi atau perusahaan ini nantinya akan mempersiapkan laporan harus berdasarkan atau harus sesuai dengan standar GRI ini. Nah, dalam penyusunan laporan keuangannya, mereka menggunakan GRI 102 sebagai atau GRI pengungkapan umum untuk melaporkan segala informasi kontekstual tentang dirinya dan praktik pelaporan keberlanjutannya. Nah, standar GRI sendiri mencakup yang pertama persyaratan. Persyaratan ini merupakan instruksi wajib, bisa dibilang sebagai instrumen yang wajib ada di dalam sebuah laporan keberlanjutan. Nah, persyaratan ini adalah sesuatu yang tidak boleh tidak dibuat dalam sebuah laporan keberlanjutan. Selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi merupakan suatu kasus di mana tindakan tertentu dianjurkan namun tidak diwajibkan. Dengan kata lain, jika perusahaan memuat rekomendasi pada panduan ini ke laporan keberlanjutannya, maka hal tersebut akan mempengaruhi kualitas dari laporan keberlanjutannya. Selanjutnya yang terakhir ada panduan. Panduan sendiri merupakan informasi mengenai latar belakang, penjelasan, dan contoh-contoh untuk membantu organisasi lebih memahami persyaratannya. Selanjutnya kita masuk ke GRI 102 mengenai pengungkapan umum, dimulai dari bagian profil organisasi, di mana pengungkapan ini nantinya akan memberikan ikhtisar tentang ukuran, lokasi geografis, serta kegiatan dari organisasi atau perusahaan. Juga memuat tentang informasi kontekstual yang penting untuk membantu para pemangku kepentingan dalam memahami sifat organisasi serta dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dihasilkan dari organisasi tersebut. Pengungkapan 102 ini dimulai ketika perusahaan mengungkapkan mengenai nama organisasinya. Pengungkapan ini sendiri diatur dalam pengungkapan 1021, di mana setiap organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai nama organisasi. Selanjutnya pengungkapan 1022 yang memuat tentang kegiatan, merek, dan produk serta jasa yang dihasilkan dari organisasi tersebut. Kemudian pengungkapan 1023 mengenai lokasi kantor pusat, dan yang selanjutnya ada pengungkapan 1024 mengenai lokasi operasi. Agar dapat lebih memahami mengenai pengungkapan ini, kita akan masuk ke contoh, di mana kami mengambil contoh dari laporan keberlanjutan pada PT Perusahaan Gas Negara. Nah, untuk pengungkapan standar 1021, di mana pengungkapan tersebut, di mana persyaratan pelaporannya yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai nama organisasi.
Nah, di sini kita lihat bahwa pada laporan keberlanjutannya, PT Perusahaan Gas Negara telah memuat informasi JRI 102 dengan nama organisasinya yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Habis itu, setelah itu, kemudian mengenai pengungkapan 102 mengenai kegiatan merek, produk, dan jasa, perusahaan Gas Negara Tbk memuat transmisi dan distribusi gas bumi. Nah, sebelumnya dinyatakan bahwa persyaratan pelaporan dari pengungkapan 1022 ini adalah organisasi pelapor harus melaporkan informasi berupa deskripsi kegiatan organisasi dan merek utama produk dan jasa, termasuk penjelasan tentang produk atau jasa apapun yang dilarang di pasar tertentu. Nah, di laporan keberlanjutan ini dia telah memuat mengenai aktivitas usahanya yang berupa transmisi dan distribusi gas bumi. Nah, mengenai standar pengungkapan 1023 sendiri mengisyaratkan bahwa organisasi pelapor haruslah melaporkan informasi berupa lokasi kantor pusat organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, PT Perusahaan Gas Negara sendiri sudah memuat lokasi kantor pusatnya yang berada di Jalan KH Zainul Arifin nomor 20 Jakarta dengan kode pos 11140 yang bertempat di negara Indonesia. Nah, informasi ini telah memenuhi pengungkapan 1023 yang mengharuskan bahwa organisasi haruslah melaporkan mengenai lokasi kantor pusat dari organisasi tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengungkapan 1024. Nah, di mana pengungkapan 1024 adalah mengenai lokasi operasi. Artinya di sini persyaratan pelaporannya yaitu organisasi atau perusahaan pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah jumlah negara tempat organisasi beroperasi dan nama-nama negara tempat organisasi memiliki operasional yang signifikan dan atau yang relevan dengan topik yang dibahas dalam laporan. Nah, pada perusahaan gas negara ini salah satu digambarkan bahwa salah satunya itu berada di Belawan dengan nama pipa transmisi Arun Belawan. Nah, selanjutnya adalah mengenai pengungkapan 125 yang akan memuat mengenai kepemilikan dan bentuk hukum dari organisasi pelapor. Kemudian ada pengungkapan 1026 yang memuat mengenai pasar yang dilayani oleh organisasi atau perusahaan pelapor. Kemudian ada pengungkapan 1027 yang memuat skala organisasi dari organisasi atau perusahaan pelapor, serta ada pengungkapan 1028 mengenai informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya. Nah, untuk memperdalam pemahaman, kita akan bahas mengenai pengungkapan tersebut satu persatu disertai dengan contoh dari perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk mengenai pengungkapan 1025, di mana pengungkapan 1025 ini akan memuat informasi mengenai kepemilikan dan bentuk hukum dari organisasi pelapor. Nah, pengungkapan 1025 ini mengharuskan sebuah organisasi pelapor untuk melaporkan informasi berupa sifat kepemilikan serta bentuk hukum dari organisasi tersebut. Nah, pada PT Perusahaan Gas Negara, mereka melaporkan bahwa sifat kepemilikannya yaitu yang pertama ada satu saham seri A Dwi Warna Negara Republik Indonesia, kemudian terdiri dari 56,96% saham seri B
yang dimiliki oleh PT Pertamina Persero. Kemudian ada 43,04% saham seri B yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk pengungkapan 1026, di mana pengungkapan ini mencakup informasi mengenai pasar yang dilayani oleh organisasi atau perusahaan pelapor, di mana persyaratan dari pengungkapan 1026 ini haruslah melaporkan mengenai pasar yang dilayani yang mencakup lokasi geografis, tempat produk dan jasa ditawarkan, kemudian sektor yang dilayani, serta jenis pelanggan dan penerima manfaatnya. Nah, berdasarkan laporan keberlanjutan dari PT Perusahaan Gas Negara ini, di sini kita lihat bahwa rincian komposisi pelanggan perusahaan gas negara ini terdiri dari yang pertama adalah rumah tangga, kemudian ada pelanggan kecil, dan yang terakhir ada industri komersil. Selanjutnya kita akan masuk ke pengungkapan 1027 mengenai skala organisasi. Nah, suatu organisasi pelapor ini harus melaporkan informasi mengenai skala organisasinya dalam laporan keberlanjutannya. Nah, informasi-informasi mengenai skala organisasi apa aja kira-kira yang harus dimasukkan? Nah, yang pertama itu adalah mengenai jumlah total karyawannya. Kemudian mengenai jumlah total operasi. Selanjutnya adalah mengenai penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini diperuntukkan bagi organisasi atau entitas untuk sektor swasta. Kemudian bagi sektor publik harus melaporkan mengenai pendapatan bersihnya. Kemudian tambahan untuk sektor swasta haruslah memuat mengenai kapitalisasi total yang diuraikan dalam hal utang dan ekuitas, serta organisasi harus memuat jumlah produk atau jasa yang disediakan. Untuk lebih memahami, mari kita masuk ke contoh pada laporan keberlanjutan di perusahaan gas negara. Nah, perusahaan gas negara sendiri memuat bahwa jumlah total pekerja mereka berjumlah 1.375 orang yang terdiri dari 1.024 laki-laki dan 351 perempuan. Nah, 1.375 orang tersebut tersebar ke dua wilayah. Yang pertama 448 untuk yang bekerja di kantor pusat, kemudian sisanya sebanyak 927 itu bekerja di berbagai wilayah operasional dari perusahaan gas negara sendiri. Nah, untuk jumlah operasi mereka menyatakan bahwa 19 kantor sales area mereka. Kemudian produk yang dihasilkan adalah 1.474,38 mmSCFD dengan penjualan bersih sebesar 3.848.717.684 US dollar. Nah, di sini kita lihat bahwa menyatakan sebagai penjualan bersih. Nah, di sini mengisyaratkan bahwa perusahaan gas negara ini merupakan suatu entitas publik. Kemudian memuat dengan modal dasar sebanyak 7 triliun dan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 2.454.150.819.600. Selanjutnya mengenai pengungkapan 1028, yaitu memuat informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya. Nah, organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai jumlah total karyawan berdasarkan kontrak kerja kepegawaian, baik yang tetap maupun temporer berdasarkan jenis kelamin. Kemudian harus melaporkan jumlah total karyawan berdasarkan kontrak kerja kepegawaian, baik tetap dan temporer berdasarkan wilayah. Nah, kemudian melaporkan jumlah total karyawan berdasarkan jenis kontrak ketenaga kerjaan yang memuat purna waktu dan paruh waktu berdasarkan jenis kelamin. Kemudian memuat apakah kegiatan organisasi dalam jumlah signifikan dilakukan oleh pekerja yang bukan karyawan. Jika berlaku,
organisasi haruslah mendeskripsikan sifat dan skala pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang bukan karyawan. Kemudian, organisasi haruslah memuat setiap variasi yang signifikan dalam angka-angka yang dilaporkan dalam pengungkapan 1028A, 1028B, serta 1028C. Misalnya adalah variasi musiman dalam industri pariwisata atau pertanian. Kemudian yang terakhir, organisasi pelapor harus menjelaskan tentang bagaimana data dikompilasi, termasuk setiap asumsi yang dibuat. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk contoh ke laporan keberlanjutan PT Perusahaan Gas Negara. Nah, dalam laporan keberlanjutan PT Perusahaan Gas Negara ini dijelaskan bahwa total pekerja berdasarkan kontrak kerja kepegawaian berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019, pekerja tetap pria berjumlah 1024 dan wanita berjumlah 351, sedangkan tidak ada, jadi total pekerja pada perusahaan gas negara ini berjumlah 1.375 orang. Sedangkan data pekerja berdasarkan kontrak ketenaga kerjaan atau berdasarkan jenis kelamin, untuk tahun 2019 sendiri pekerja paruh waktu pria berjumlah 1.024 orang dan pekerja penuh waktu, pria berjumlah 1.024 dengan pekerja penuh waktu wanita sebanyak 351. Dengan total pekerjanya adalah 1.375 orang. Tidak ada pekerja paruh waktu pada perusahaan gas negara ini. Baik, selanjutnya adalah mengenai pengungkapan 1029 sampai 10212. Nah, pengungkapan 1029 ini nantinya akan memuat mengenai rantai pasokan. Nah, selanjutnya pengungkapan 10210 akan memuat informasi mengenai perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasoknya. Kemudian yang pengungkapan 10211 akan memuat informasi mengenai pendekatan atau prinsip pencegahan dari organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada pengungkapan 10212 mengenai inisiatif eksternal. Mari kita jelaskan satu persatu disertai dengan contoh setelah slide berikut ini. Nah, pada pengungkapan 129 mengenai rantai pasokan, sebuah organisasi harus melaporkan informasi mengenai deskripsi rantai pasokan organisasi, termasuk di dalamnya unsur-unsur utama, karena hal ini akan berkaitan dengan kegiatan, merek utama, produk, serta jasa dari organisasi tersebut. Nah, di laporan keberlanjutan PT Perusahaan Gas Negara, di sini disebutkan beberapa hal mengenai rantai pasokan. Yang pertama ada upstream, yaitu produksi minyak dan gas bumi. Kemudian ada midstream dan ada downstream. Nah, pada bagian pengungkapan 10210, di sini memuat mengenai perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya. Nah, organisasi atau perusahaan pelapor harus memuat informasi yang berkaitan dengan perubahan signifikan terhadap ukuran, struktur, kemudian kepemilikan, atau rantai pasokan organisasi yang mencakup perubahan pada lokasi, atau perubahan pada operasi termasuk termasuk pembukaan, penutupan, dan perluasan fasilitas. Kemudian haruslah memuat mengenai perubahan pada struktur modal saham dan bentuk modal lainnya, juga memuat pemeliharaan serta operasi perubahan atau untuk organisasi sektor swasta. Dan yang terakhir harus memuat mengenai perubahan pada lokasi pemasok, struktur rantai pasokan, dan hubungan dengan pemasok.
Dan ini juga termasuk mengenai pemilihan dan pemutusan hubungan. Nah, pada laporan keberlanjutan 10210 milik perusahaan gas negara, di sini dinyatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dalam topik material dan batasan topik dari laporan sebelumnya. Nah, di sini juga dimuat bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam perusahaan, baik dalam struktur, rantai pasokan, maupun perubahan signifikan lainnya, dan tidak ada penyajian kembali informasi atau data yang diberikan dalam laporan sebelumnya. Selanjutnya adalah pengungkapan 10211 yang memuat informasi mengenai pendekatan atau prinsip pencegahan. Nah, pada pengungkapan 10211 ini, organisasi pelapor harus memuat informasi mengenai apakah dan bagaimana cara organisasi dalam menerapkan pendekatan atau prinsip pencegahan. Nah, pada laporan keberlanjutan PT Perusahaan Gas Negara, di sini disebutkan bahwa pendekatan atau prinsip pencegahannya yaitu melalui deklarasi Rio 1992 yang menyebutkan tentang pendekatan kehati-hatian untuk melindungi lingkungan hidup. Nah, melalui prinsip pencegahan ini, perusahaan diharapkan akan memperhatikan dan menghindari dampak negatif pada lingkungan hidup saat melakukan kegiatan operasionalnya. Nah, PGN senantiasa mempertimbangkan faktor lingkungan dalam setiap perencanaan, pelaksanaan proyek, dan kegiatan operasional. Nah, dengan mengedepankan kepatuhan pada undang-undang, PGN memastikan bahwa setiap proyek baru dapat dijalankan setelah memperoleh izin lingkungan dari instansi yang berwenang, dengan terlebih dahulu melakukan kajian dampak lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Kemudian untuk mencegah korupsi, PGN merancang dan menerapkan pendekatan yang komprehensif terhadap usaha pencegahan korupsi pada perusahaan dalam bentuk aturan internal dan pengawasan yang ketat. Selanjutnya yaitu pengungkapan 10213 mengenai keanggotaan asosiasi. Di sini perusahaan harus melaporkan mengenai daftar keanggotaan utama dalam asosiasi industri atau lainnya, dan organisasi advokasi nasional atau internasional. Nah, pada 10212 di sini memuat mengenai inisiatif eksternal di mana organisasi harus melaporkan informasi mengenai daftar piagam-piagam ekonomi, lingkungan, serta sosial yang dikembangkan secara eksternal. Juga organisasi harus melaporkan mengenai prinsip-prinsip atau inisiatif lain yang diikuti atau didukung oleh organisasi tersebut. Nah, pada laporan keberlanjutan PT Perusahaan Gas Negara, di sini pengungkapan 10212 dan 10213 dirangkum menjadi satu. Yang diantaranya yaitu kepedulian PGN pada isu-isu lingkungan dan komitmennya dalam pembangunan berkelanjutan dinyatakan dalam partisipasi PGN dalam prakarsa internasional seperti ISO 26000, OHSAS 18001, 2007 untuk sistem manajemen K3, kemudian ada ISO 4001 tahun 2015 untuk sistem manajemen lingkungan, ada ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu, dan ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi. Selain itu, PGN juga terdaftar sebagai anggota dalam beberapa organisasi nasional maupun internasional yang bermanfaat untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan serta meluaskan jaringan. Organisasi tersebut diantaranya yang pertama Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kemudian ikut tergabung dalam Indonesian Gas Association. Setelah itu mereka tergabung dalam Asia Pacific Natural Gas Vehicle Association. Kemudian ada Forum Human Capital Indonesia, ada The Institute of Internal Auditor Indonesia, serta yang terakhir ada Forum Komunikasi Satuan Pengawas
eksternal baik FKSPI Pusat maupun FKSPI Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, kemudian kita akan memasuki standar 10214 di bagian strategi, di mana standar pengungkapan ini memberikan gambaran mengenai strategi organisasi sehubungan dengan keberlanjutan. Kemudian bagian strategi ini nantinya dapat menggunakan informasi yang diberikan dalam bagian lain dari laporan tersebut, tetapi bagian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan tentang masalah strategis dan bukan merupakan rangkuman dari isi laporan. Selanjutnya, kita masuk ke pengungkapan 10214, di mana di sini memuat dari pernyataan dari pembuat keputusan senior. Nah, organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai sebuah pernyataan dari pembuat keputusan paling senior di organisasi, seperti CEO, ketua, atau posisi senior yang setara, tentang relevansi keberlanjutan bagi organisasi dan strateginya untuk menangani keberlanjutan. Nah, pada laporan keberlanjutan PT Perusahaan Gas Negara, mereka memuat kata sambutan dari komisaris utama yang berbunyi bahwa PGN akan mengambil peran di depan dalam program percepatan dan transformasi energi dari minyak bumi ke gas bumi untuk menyediakan energi yang murah, aman, dan bersih. Selain itu, mereka juga memuat kata sambutan dari Direktur Utama yang berbunyi bahwa komitmen kami untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi melalui optimalisasi pemanfaatan gas bumi di dalam negeri dengan memperhatikan aspek profitabilitas, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Baiklah, selanjutnya kan kita lanjutkan dengan pengungkapan 102.15, di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi dan juga penjelasan tentang dampak penting, risiko, dan juga peluang. Ada beberapa rekomendasi yang tidak wajib sebenarnya disampaikan oleh pelapor, yaitu pelapor dapat menyertakan informasi deskripsi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, termasuk juga efek pada pemangku kepentingan. Kemudian pelapor juga dapat menjelaskan pendekatannya memprioritaskan tantangan dan peluang, tentang perkembangan dalam menangani kinerja terkait periode pelaporan, bagaimana dampak tren keberlanjutan, risiko dan peluang pada prospek jangka panjang serta kinerja keuangan organisasi, bagaimana risiko dari peluang bagi organisasi yang timbul dari tren keberlanjutan ini, dan atau tentang deskripsi mekanisme tata kelola yang ada khususnya untuk mengelola risiko dan peluang, serta identifikasi apa dari risiko dan peluang terkait organisasi. Nah, pada slide ini dapat kita lihat contoh pengungkapan 10215 pada perusahaan gas negara, di mana dalam sustainability reporting ini perusahaan gas negara mengungkapkan tentang manajemen risikonya. Dapat kita lihat di sini PGN atau singkatan perusahaan gas negara ini menjelaskan, mendeskripsikan informasi tentang manajemen risiko yang diterapkannya, yaitu ada prinsip-prinsip terintegrasi, terstruktur, disesuaikan, inklusif, dan lain-lain yang dapat kita lihat pada contoh. Kemudian di bagian ketiga, yaitu tentang etika dan integritas, ada beberapa pengungkapan umum, salah satunya pengungkapan 10216, di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai deskripsi nilai, prinsip standar, dan juga norma perilaku organisasi.
organisasi pelapor dapat menambahkan informasi mengenai bagaimana nilai-nilai, prinsip-prinsip dan standar dan juga norma-norma ini dikembangkan dalam organisasinya, bagaimana pelatihan tentang hal ini, siapa yang mengurus pertanggungjawaban tentang nilai-nilai ini, dan apakah hal ini perlu ditandatangani dan disediakan juga dalam berbagai bahasa agar menjangkau seluruh badan dan tata kelola termasuk mitra dan pemangku kepentingan dalam organisasi tersebut. Juga dalam pengungkapan umum ini, standar pengungkapan umum ini, ada panduan berupa nilai-nilai prinsip-prinsip standar dan norma-norma perilaku yang dapat mencakup kode perilaku dan kode etik, di mana badan tata kelola tertinggi dan juga eksekutif seniornya berperan sebagai pengembangan persetujuan dan pembaruan pernyataan yang nanti dilaporkan berdasarkan pengungkapan 10226. Dapat kita lihat juga pada contoh pengungkapan 10216 perusahaan gas negara ini, di mana tentang norma-norma, nilai-nilai dasar dan juga prinsip ini dapat kita katakan juga berkaitan dengan budaya perusahaan ya, sehingga dapat diungkapkan bagaimana budaya perusahaan dan etika dan integritas itu dikembangkan dalam perusahaan gas negara ini, di mana dapat kita lihat bahwa budaya perusahaan gas negara ini disingkat dengan PROCHISE, yaitu Professionalism, Continuous Improvement, Integrity, Safety, dan Excellent Service, yaitu faktor penting untuk mendukung proses menuju subholding gas. Juga dapat kita ketahui bahwa di sini terdapat fakta integritas yang menyatakan bahwa budaya di dalam perusahaan ini ditandatangani oleh setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Tujuannya agar mencegah terjadinya kecurangan dan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan barang dan jasa. Itulah beberapa komitmen terhadap etika dan integritas yang diungkapkan oleh perusahaan gas negara dalam sustainability reporting. Selanjutnya dalam bagian ketiga etika dan integritas ini juga ada pengungkapan 10217, di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai mekanisme untuk saran dan masalah etika internal dan juga eksternal, untuk meminta saran tentang perilaku etis dan sah serta integritas organisasinya. Kemudian juga untuk melaporkan kekhawatiran tentang perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum dan integritas organisasi, di mana dalam GRI ini juga terdapat panduan informasi latar belakang dan unsur-unsur yang dapat dideskripsikan, seperti siapakah penanggung jawabnya, bagaimana pekerja, mitra, dan pemangku kepentingan tentang mekanisme ini, bagaimana mekanisme ini diperlakukan, apakah secara rahasia atau terbuka, dan bagaimana kebijakan dalam pembalasan saran yang diperoleh, dan berapa jumlah total hal yang harus dilaporkan dalam laporan sustainability reporting. Dapat kita lihat dalam contoh pengungkapan 10217 mengenai mekanisme saran PT Gas Negara ini, di mana perusahaan memiliki departemen yang bertanggung jawab terhadap mekanisme ini, yaitu mereka membentuk komite etik dan dewan etik tersendiri. Kemudian juga kita dapat ketahui informasi bahwa perusahaan ini belum memiliki mekanisme internal dan eksternal khusus mengenai penyampaian saran tentang perilaku etis dan integritas organisasi. Namun pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur normal perusahaan akan diselesaikan melalui whistleblowing sistem perseroan. Jadi perusahaan ini akan menindaklanjuti dan memberikan hukuman yang tepat sehingga memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Selanjutnya di bagian keempat, yaitu ada bagian tentang tata kelola, di mana pada bagian ini berisikan tentang peran Badan Tata Kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai, dan juga strategi organisasi,
evaluasi kinerja dan juga kompetensi dari badan tata kelola tertinggi, juga peran dalam manajemen risiko, dalam pelaporan keberlanjutan, dan juga peran badan tata kelola tertinggi untuk mengevaluasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Di bagian tata kelola ini ada beberapa poin pengungkapan, yaitu salah satunya pengungkapan 10218 yang mengharuskan organisasi pelapor untuk menyajikan informasi struktur tata kelola termasuk komite badan tata kelola tertinggi dan juga komite yang bertanggung jawab. Untuk pengungkapan 10219 di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi tentang proses untuk mendelegasikan wewenang untuk aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial dari badan tata kelola tertinggi kepada eksekutif senior dan karyawan lainnya. Jadi ada lini dari atas ke bawah. Di bagian tata kelola inilah dirunut bagaimana pelaporan dari struktur tata kelola itu sendiri. Contoh pengungkapan 10218 perusahaan gas negara ini, kita dapat ketahui organ penting struktur tata kelola perusahaan gas negara, yaitu yang tertinggi ada rapat umum pemegang saham atau kita singkat dengan RUPS yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Kemudian di bawahnya ada dewan komisaris yang untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus. Kemudian di bawahnya lagi ada direksi yang menjalankan tindakan kepengurusan untuk mencapai visi dan misi dari perusahaan. Selanjutnya pengungkapan 10220 di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai tanggung jawab tingkat eksekutif untuk aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial, di mana kita dapat mengetahui apakah organisasi telah menunjuk posisi eksekutif tertentu atau posisi dengan tanggung jawab lain untuk aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial, dan apakah pemegang jabatan itu akan melaporkan langsung bagaimana aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial itu ke badan tata kelola tertinggi atau tidak. Kemudian pada pengungkapan 10221 kita dapat mengetahui informasi tentang konsultasi para pemangku kepentingan mengenai topik-topik atau aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kita akan mengetahui proses untuk konsultasi para pemangku kepentingan dan badan tata kelola tertinggi mengenai topik tersebut, dan jika konsultasi didelegasikan, kepada siapakah didelegasikan, bagaimana juga feedbacknya dalam yang dihasilkan diberikan kepada badan tata kelola tertinggi. Jadi jika ada tanggung jawab, bagaimana cara tanggung jawab kinerja itu dilaporkan kepada badan tata kelola tertinggi. Kemudian pengungkapan 10222 di mana kita akan mengetahui informasi tentang komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitenya, di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi komposisi badan tata kelola tertinggi berdasarkan eksekutif bukan eksekutifnya dia, berdasarkan mandiri atau tidaknya, berdasarkan masa jabatan si badan tata kelola tersebut, kemudian juga berdasarkan jumlah posisi dan komitmen signifikan dari setiap individu serta sifat dari komitmen itu sendiri, kemudian juga berdasarkan jenis kelaminnya, perempuan atau laki-laki, dan juga berdasarkan keanggotaan dan kompetensi terkait ekonomi, lingkungan, dan sosial itu tadi. Kemudian pengungkapan 10223 di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi mengenai ketua badan tata kelola tertinggi. Apakah si ketua ini merupakan pejabat eksekutif dalam organisasi atau tidak, dan jika ketua ini juga merupakan pejabat eksekutif, bagaimanakah fungsinya dalam manajemen organisasi dan alasan pengaturan ini. Jadi pada pengungkapan 102 dan
pengungkapan 10222 dan 23, kita akan mengetahui bagaimana komposisi badan dari tata kelola itu, bagaimana mekanisme dan kebijaksanaan penunjukan badan tata kelola tersebut. Dalam contoh pengungkapan 10219, 2021 dan 22 dan juga 23 berada dalam satu halaman Sustainability Reporting perusahaan gas negara, di mana kita dapat melihat poin mengenai pendelegasian wewenang direksi, di mana Dewan Direksi ini mendelegasikan wewenangnya kepada masing-masing divisi terkait ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Dapat kita lihat ada nama-nama pejabat, tahun pengangkatan dan juga jabatannya pada tabel di laporan keberlanjutan itu. Kemudian kita juga dapat melihat informasi komposisi Dewan Komisaris Direksi dan juga Komite Komisarisnya, di mana komposisi itu mereka telah rancang agar visi dan misi dan juga tujuan perusahaan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga targetnya dapat terpenuhi. Kemudian di komisaris utama di 10223 dapat kita ketahui bahwa seorang badan tata kelola tertinggi dalam jajaran perusahaan gas negara ini yaitu ketua dewan komisarisnya sendiri, dan dia tidak memiliki rangkap jabatan sebagai pejabat eksekutif. Selanjutnya pengungkapan 10224, di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi tentang menominasikan dan memilih badan tata kelola yang tertinggi, di mana kita dapat melihat proses nominasi itu, bagaimana seleksi untuk badan tata kelola tertinggi dan komitenya, apa saja kriteria yang digunakan untuk mencalonkan dan memilih anggota badan tata kelola tertingginya, termasuk apakah para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham ini dilibatkan dalam pemilihan badan tata kelola ini, bagaimana kriteria yang dipertimbangkan dan keahlian pengalaman apa yang akan diprioritaskan terkait topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam contoh pengungkapan 10224, kita dapat lihat aspek nominasi dan bagaimana pemilihan komisaris dan direksi dari PT Perusahaan Gas Negara, di mana dalam halaman tersebut, dalam laporan sustainability tersebut, kita dapat menemukan informasi bahwa para anggota komisaris dan direksi PT tersebut diangkat dan diberhentikan berdasarkan rapat umum pemegang saham yang di mana RUPS ini harus dihadiri dan keputusannya disetujui oleh para pemegang saham seri A Dwiwarna. Kemudian kita dapat juga menemukan informasi apa saja persyaratan formal, persyaratan material, dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk bakal calon-calon komisaris dan direksi yang diusulkan, di mana untuk Dewan Komisaris itu dapat berasal dari mantan direksi BUMN, Dewan Komisaris atau pengawas BUMN, pejabat struktural pemerintahan, atau sumber lain. Nah, semua informasi itu dapat kita lihat pada pengungkapan di Sustainability Reporting GRI 10224. Kemudian pengungkapan 10225, di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi terkait konflik kepentingan. Jadi kita akan dapat menemui informasi tentang bagaimana proses untuk badan tata kelola itu guna memastikan konflik kepentingan agar dihindari dan dikelola secara baik. Kemudian bagaimana konflik kepentingan itu diungkapkan kepada para pemangku kepentingan untuk meminimalkan keanggotaan yang lintas dewan, lintas kepemilikan saham dengan pemasok dan para pemangku kepentingan lain, keberadaan pemegang saham pengendali, dan pengungkapan pihak terkait.
Jadi pada pengungkapan ini nanti kita dapat menemukan informasi apa saja mekanisme yang akan dilakukan untuk Badan Tata Kelola Tertinggi sehingga meminimalisir adanya konflik kepentingan. Dalam contoh pengungkapan 10225 pada perusahaan gas negara ini, kita dapat menemukan informasi tentang benturan kepentingan, di mana PGN ini memiliki kebijakan khusus yang mengatur tentang benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi yang tujuannya untuk memberikan prinsip untuk mewujudkan prinsip tata kelola yang baik, menjadikan PGN sebagai good corporate governance. Jadi jika ada benturan kepentingan, maka unit terkait dapat melapor kepada tim unit pengendalian gratifikasi perusahaan gas negara yang berkoordinasi dengan KPK. Dan juga PGN ini menerapkan whistleblowing system sehingga sangat-sangat mengapresiasi, mensupport dari peminimalistiran benturan kepentingan. Kemudian pengungkapan 10226, organisasi pelapor harus melaporkan tentang peran Badan Tata Kelola Tertinggi dalam menentukan tujuan, nilai-nilai, dan juga strategi. Kita akan mengetahui bagaimana peran Badan Tata Kelola itu dalam pengembangan persetujuan, pembaruan tujuan, pernyataan misi, strategi, kebijakan, dan juga sasaran organisasi terkait aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Kemudian pengungkapan 10227, kita dapat mengetahui tentang pengetahuan kolektif Badan Tata Kelola Tertinggi. Bagaimana langkah-langkah yang diambil Badan Tata Kelola Tertinggi ini untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan kolektifnya untuk aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi pada pengungkapan 10226 dan 27 ini kita akan menemukan informasi atau sebagai organisasi pelapor kita harus melaporkan tentang bagaimana peran dan pengetahuan kolektif kita untuk pengembangan dan perancangan target, misi, dan strategi terkait aspek-aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam contoh pengungkapan 10226 dan 27, kita dapat melihat informasi bagaimana peran direksi dalam menetapkan tujuan dan strategi perusahaan. Dan juga mengenai pelatihan dan pengembangan yang dilakukan terhadap direksi untuk mempersiapkan perusahaan menghadapi isu keberlanjutan tentang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi ada informasi mengenai pelatihan apa saja yang sudah diikuti Dewan Komisaris sehingga perusahaan ini dapat survive dalam menghadapi isu-isu keberlanjutan di masa yang mendatang. Kemudian pengungkapan 10228, di mana kita sebagai organisasi pelapor haruslah melaporkan informasi mengenai bagaimana cara mengevaluasi kinerja Badan Tata Kelola Tertinggi. Bagaimana proses untuk mengevaluasi kinerja Badan Tata Kelola tersebut, apakah evaluasi tersebut dilakukan secara mandiri atau tidak, kemudian bagaimana penilaian terhadap evaluasi tersebut, dan apa tindakan yang dilakukan dalam menanggapi hasil evaluasi kinerja dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi pada pengungkapan 10228 ini kita sebagai organisasi pelapor haruslah menjanjikan bagaimana cara kita mengevaluasi kinerja dari direksi perusahaan, apa tindakan, bagaimana proses evaluasinya, bagaimana penilaiannya, dan apa tindakan yang dilakukan
untuk memperbaiki evaluasi agar dapat memperbaiki kesalahan ataupun kekurangan organisasi di masa yang akan datang. Seperti yang kita katakan tadi, di sini dapat kita temui contoh pengungkapan 10228 perusahaan gas negara tentang evaluasi kinerja komisaris dan direksinya, di mana penilaian kinerja Dewan Komisaris ini telah diatur dalam pedoman kerjanya. Ada board manualnya tersendiri, di mana di dalam itu akan menjelaskan bagaimana ukuran kinerja utamanya yang menjadikan target apa yang harus dicapai oleh Dewan Komisaris dalam pengurusan perusahaan tersebut. Baik, mungkin poin 10229 akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggi. Pengungkapan 10229, yaitu mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Persyaratan pelaporan. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Pertama, peran Badan Tata Kelola tertinggi dalam mengidentifikasi dan mengelola topik ekonomi, lingkungan, dan sosial serta dampak, risiko, dan peluangnya, termasuk perannya dalam pelaksanaan proses uji tuntas. Kedua, apakah konsultasi pemangku kepentingan digunakan untuk mendukung identifikasi Badan Tata Kelola tertinggi dan manajemen topik ekonomi, lingkungan, dan sosial serta dampak, risiko, dan peluangnya. Pada PT Perusahaan Gas Negara, mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial, Dewan Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko untuk mendapatkan gambaran yang dapat dalam isu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dewan Komisaris dan direksi mendapatkan input dan masukan dari para pemangku kepentingan dalam bentuk laporan-laporan berkala. Pengungkapan 10230 mengenai keefektifan proses manajemen risiko. Persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Peran Badan Tata Kelola tertinggi dalam mengkaji efektivitas proses manajemen risiko organisasi untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pada PT Perusahaan Gas Negara, keefektifan proses manajemen risiko dalam struktur PGN, manajemen risiko ini dilakukan dari tingkat tertinggi Badan Tata Kelola Perusahaan, yaitu Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha atau PMRPU yang menjadi organ pendukung Dewan Komisaris. Pengungkapan 10231 mengenai pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut, yaitu frekuensi pengkajian oleh Badan Tata Kelola tertinggi untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial serta dampak, risiko, dan peluangnya. Pada PT Perusahaan Gas Negara, evaluasi kinerja keberlanjutan PGN dilaporkan oleh masing-masing divisi pada Dewan Komisaris dan direksi berupa laporan berkala setiap tahun terkait perkembangan perusahaan. Kemudian, pengungkapan 10232 mengenai peran Badan Tata Kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan. Persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut: posisi atau komite tertinggi yang secara formal mengkaji dan menyetujui laporan keberlanjutan organisasi serta memastikan bahwa seluruh topik material dicakup. Pada PT Perusahaan Gas Negara, dalam penyusunan pelaporan keberlanjutan ini, direksi melimpahkan tanggung jawab penyusunan laporan pada sekretaris perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh topik material sudah tercakup dalam laporan. Pada gilirannya, direksi melakukan pemeriksaan laporan dengan saksama dan memberikan persetujuan sebelum laporan diterbitkan. Pengungkapan 10233 mengenai mengomunikasikan hal-hal kritis. Persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut, yaitu proses untuk mengomunikasikan hal-hal kritis kepada Badan Tata Kelola tertinggi.
Pada PT Perusahaan Gas Negara, mengomunikasikan hal-hal kritis, pembahasan mengenai hal-hal strategis atau kritis yang berhubungan dengan perkembangan proses bisnis perusahaan dilakukan melalui mekanisme rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi setiap bulan. Apabila ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, dilakukan melalui mekanisme penyampaian surat tanggapan, saran, arahan dari Dewan Komisaris kepada direksi, yang kemudian ditanggapi oleh direksi melalui surat jawaban kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan direksi tetap bertemu secara berkala untuk membahas perkembangan perusahaan. Pengungkapan 10234 mengenai sifat dan jumlah total hal-hal kritis. Persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Pertama, jumlah total dan sifat dari kekhawatiran penting yang dikomunikasikan kepada Badan Tata Kelola tertinggi. Yang kedua, mekanisme yang digunakan untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan kritis. Pada PT Perusahaan Gas Negara, pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat 2 perkara atau gugatan hukum bernilai material terhadap PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Perkara tersebut merupakan perkara lanjutan atau belum diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tahun sebelumnya. Adapun perkara tersebut yaitu pertama PT Kalimantan Jawa Gas, kemudian BUT Saka Indonesia Pangkahan Limited atau BUT SIPL. Penjelasannya sudah ada di PPT. Pengungkapan 10235 mengenai kebijakan remunerasi. Persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Pertama, kebijakan remunerasi untuk Badan Tata Kelola tertinggi dan eksekutif dan senior untuk jenis-jenis remunerasi sebagai berikut, yaitu pembayaran tetap dan pembayaran tidak tetap, termasuk pembayaran berbasis kinerja, pembayaran berbasis ekuitas, bonus dan saham ditangguhkan atau saham berhak penuh. Kemudian bonus mendaftar atau pembayaran insentif perekrutan, kemudian pembayaran uang pesangon, kemudian clawback, kemudian tunjangan pensiun, termasuk perbedaan antara skema tunjangan dan tarif kontribusi bagi Badan Tata Kelola tertinggi, eksekutif senior, dan semua karyawan lainnya. Yang kedua, bagaimana kriteria kinerja dalam kebijakan remunerasi berhubungan dengan tujuan-tujuan Badan Tata Kelola tertinggi dan eksekutif senior untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pada PT Perusahaan Gas Negara, kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 04/MBU/2014 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 01/MBU/05/2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara tanggal 31 Mei 2019. Peraturan Menteri BUMN tentang pedoman penetapan penghasilan direksi. Kebijakan remunerasi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kinerja Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan, termasuk tujuan terkait topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pengungkapan 10236 mengenai proses untuk menentukan remunerasi. Persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Pertama, proses untuk menentukan remunerasi. Kedua, apakah konsultan remunerasi terlibat dalam menentukan remunerasi dan apakah mereka independen dari manajemen. Ketiga, hubungan lain yang dimiliki konsultan remunerasi dengan organisasi. Pada PT Perusahaan Gas Negara, proses untuk menentukan remunerasi sebagai berikut. Pertama, Komite Nominasi dan Remunerasi meminta konsultan independen melakukan kajian remunerasi bagi direksi dan Dewan Komisaris.
Kedua, Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun rekomendasi remunerasi bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga, Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan kepada Dewan Komisaris usulan remunerasi bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris. Keempat, Dewan Komisaris melakukan pembahasan atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi. Kelima, Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham seri A di Dwi Warna. Keenam, Menteri BUMN selaku pemegang saham seri A di Dwi Warna menetapkan remunerasi bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris. Pengungkapan 10237 mengenai keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi. Persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Pertama, bagaimana pandangan para pemangku kepentingan di mata dan dipertimbangkan terkait remunerasi. Kedua, jika berlaku, hasil pemilihan suara mengenai kebijakan dan proposal remunerasi. Pada PT Perusahaan Gas Negara, keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi. Dalam menetapkan remunerasi, para pemangku kepentingan atau yang diwakilkan dalam RUPS turut memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Proposal remunerasi disampaikan pada RUPS untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham. Pengungkapan 10238 mengenai rasio kompensasi total tahunan. Persyaratan pelaporan, organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut, yaitu rasio kompensasi total tahunan bagi individu dengan bayaran tertinggi di organisasi di setiap negara yang memiliki operasi yang signifikan terhadap nilai tengah total kompensasi tahunan untuk semua karyawan atau tidak termasuk individu dengan bayaran tertinggi di negara yang sama. Kemudian pengungkapan 10239 mengenai presentasi kenaikan pada total rasio kompensasi total tahunan. Persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut, yaitu rasio presentasi kenaikan pada kompensasi total tahunan bagi individu dengan bayaran tertinggi di organisasi di setiap negara yang memiliki operasi yang signifikan terhadap nilai tengah total presentasi kenaikan kompensasi tahunan untuk semua karyawan atau tidak termasuk individu dengan bayaran tertinggi di negara yang sama. Pada PT Perusahaan Gas Negara, struktur remunerasi direksi tahun 2019 memiliki komponen gaji, tunjangan hari raya, asuransi purna jabatan, tunjangan perumahan, fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, fasilitas bantuan hukum, dan tantiem. Kemudian remunerasi aktual direksi tahun 2019 uraiannya itu memiliki gaji, tunjangan hari raya keagamaan, asuransi purna jabatan, tunjangan perumahan total, tantiem tahun buku 2018, fasilitas lainnya. Keterlibatan pemangku kepentingan. Pengungkapan 10240 mengenai daftar kelompok pemangku kepentingan. Persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Daftar kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh organisasi. Pada PT Perusahaan Gas Negara, pemangku kepentingan, pemegang saham dan investor, pekerja, pemerintah dan regulator, dan mitra kerja atau vendor, supplier, agen, reseller. Keterlibatan pemangku kepentingan. Pengungkapan 10240. Pengungkapan 10241 mengenai perjanjian perundingan kolektif. Persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut, yaitu presentasi total karyawan yang dicakup oleh perjanjian perundingan kolektif. Pada PT Perusahaan Gas Negara,
telah membentuk PKB yang telah disetujui dan ditetapkan bersama oleh pihak pekerja dan pimpinan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 berlaku hingga 30 Desember 2019. Berbagai butir kesepakatan dan kewajiban dijabarkan dengan seimbang di dalamnya, antara lain kepastian hak dan kewajiban PGN dan pekerja, syarat-syarat pekerja, tata tertib perusahaan, kerjasama antara PGN dan pekerja, penyelesaian perbedaan pendapat secara adil melalui musyawarah untuk mufakat PKB, memberikan perlindungan hak-hak bagi semua pekerja tetap PGN. Pengungkapan 1042 mengenai mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan. Persyaratan pelaporan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut, yaitu dasar untuk mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan yang dilibatkan pada PT Perusahaan Gas Negara, basis penetapan, perwakilan pengaruh, ketergantungan pengaruh, perwakilan pengaruh, ketergantungan. Saya Faisal Abdul Siregar dengan nomor BP 1810532044. Selanjutnya itu pada poin 5 terkait keterlibatan pemangku kepentingan. Yang akan saya bahas yaitu pengungkapan 10243 dan pengungkapan 10244, di mana pengungkapan 10243 berkaitan dengan pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan 10244 berkaitan dengan topik utama dan hal-hal yang diajukan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengungkapan 10243, yaitu pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan. Di mana di sini persyaratan pelaporan untuk pengungkapan 10243 yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi seperti pendekatan organisasi untuk keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk frekuensi keterlibatan berdasarkan jenis dan berdasarkan kelompok pemangku kepentingan, serta indikasi apakah keterlibatan itu dilakukan secara khusus sebagai bagian dari proses persiapan laporan. Metode keterlibatan pemangku kepentingan dapat mencakup survei seperti survei pemasok, pelanggan, ataupun pekerja, kelompok fokus, panel komunitas, panel penasihat perusahaan, komunitas tertulis, manajemen atau struktur serikat buruh, perjanjian perundingan kolektif, dan mekanisme lainnya. Untuk banyak organisasi, pelanggan adalah kelompok pemangku kepentingan yang relevan. Selain mengukur sensitivitas organisasi terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggan, kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan juga dapat memberikan wawasan sejauh mana organisasi mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu pengungkapan 10244, di mana pembahasannya yaitu topik utama dan hal-hal yang diajukan, di mana persyaratan dalam pelaporan pengungkapan ini yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi seperti topik utama dan hal-hal yang telah diajukan melalui keterlibatan pemangku kepentingan yang mencakup bagaimana organisasi menanggapi topik-topik utama dan hal-hal tersebut termasuk melalui pelaporannya, dan juga kelompok pemangku kepentingan yang mengajukan masing-masing hal dan topik utama. Sebagai bagian dari topik utama dan hal-hal yang diajukan oleh para pemangku kepentingan, pengungkapan ini dapat mencakup hasil atau kesimpulan utama dari survei pelanggan berdasarkan ukuran sampel yang relevan secara statistik yang dilakukan dalam periode pelaporan, dan survei-survei ini dapat menunjukkan kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan yang terkait dengan organisasi secara keseluruhan, kategori produk atau jasa utama, dan lokasi operasi yang signifikan. Ikut saya lampirkan juga contoh pengungkapan 10244 pada perusahaan PGAS atau perusahaan gas negara. Selanjutnya yaitu pada poin 6 praktik pelaporan, di mana di sini ada 12 poin pengungkapan dalam praktik pelaporan, yaitu poin pertama pengungkapan 10245 di mana membahas entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi. Yang kedua pengungkapan 10246 yang berkaitan dengan menetapkan isi laporan dan batasan topik.
Yang ketiga, pengungkapan 10247 berkaitan dengan daftar topik material. Yang keempat, pengungkapan 10248 yang berkaitan dengan penyajian kembali informasi. Selanjutnya poin kelima, pengungkapan 10249 yang berkaitan dengan perubahan dalam pelaporan. Poin ke-6, pengungkapan 10250 yang berkaitan dengan periode pelaporan. Poin ke-7, pengungkapan 10251 yang berkaitan dengan tanggal pelaporan terbaru. Yang poin ke-8, pengungkapan 10252 yang berkaitan dengan siklus pelaporan. Poin ke-9, pengungkapan 10253 yang berkaitan dengan titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan. Poin ke-10, pengungkapan 10254 yang berkaitan dengan periode pelaporan. Poin ke-11, pengungkapan 10255 yang berkaitan dengan mengklaim pelaporan sesuai dengan standar GRI. Dan poin terakhir, poin 12, pengungkapan 10256 yang berkaitan dengan asuransi oleh pihak eksternal. Selanjutnya yang pertama yaitu pengungkapan 10245 di mana membahas entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi. Di mana dalam pengungkapan ini persyaratan pelaporannya itu organisasi pelapor harus melaporkan informasi seperti yang pertama, daftar semua entitas yang termasuk dalam laporan keuangan terkonsolidasi organisasi atau dokumen setara. Yang kedua, apakah setiap entitas yang termasuk dalam laporan keuangan terkonsolidasi organisasi atau dokumen setara yang tidak dicakup oleh laporan. Dan pada pengungkapan ini, organisasi dapat melaporkan pengungkapan 10245 dengan merujuk informasi dalam laporan keuangan terkonsolidasi atau dokumen setara yang tersedia untuk umum. Dan berikut saya gambarkan bagaimana bentuk pengungkapan 10245 pada perusahaan PGAS atau perusahaan gas negara. Selanjutnya yaitu pengungkapan 10246 mengenai menetapkan isi laporan dan batasan topik, di mana pada pengungkapan 10246 ini persyaratan pelaporan yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi seperti penjelasan tentang proses untuk menentukan isi laporan dan batasan topik. Yang kedua, penjelasan tentang cara organisasi mengimplementasikan prinsip-prinsip laporan untuk menentukan isi laporan. Ketika mengumpulkan informasi yang ditentukan dalam pengungkapan 10246 ini, organisasi pelapor harus mencakup penjelasan tentang bagaimana prinsip materialitas diterapkan untuk mengidentifikasi topik material, termasuk asumsi yang dibuat. Dan selanjutnya, rekomendasi pelaporan pada pengungkapan 10246 ini, di mana ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam pengungkapan 10246, organisasi pelapor sebaiknya mencakup penjelasan mengenai yang pertama langkah-langkah yang diambil untuk menentukan isi laporan dan menetapkan batasan topik. Yang kedua, di langkah mana dalam proses masing-masing prinsip laporan untuk menentukan isi laporan diterapkan. Yang ketiga, asumsi dan penilaian subjektif yang dibuat dalam proses. Yang keempat, tantangan yang dihadapi organisasi ketika menerapkan prinsip-prinsip laporan untuk menentukan isi laporan. Dan berikut saya gambarkan bentuk dari pengungkapan 10246. Selanjutnya yaitu pengungkapan 10247 di mana berkaitan dengan daftar topik material. Di mana dalam pengungkapan ini persyaratan pelaporan yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi berkaitan dengan daftar topik material yang diidentifikasi dalam proses untuk menentukan isi laporan. Di mana topik material adalah topik-topik yang telah diprioritaskan organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dan penetapan prioritas ini dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip inklusivitas, pemangku kepentingan, dan materialitas. Dan berikut saya gambarkan bagaimana pengungkapan 10247 pada perusahaan PGAS. Selanjutnya yaitu pengungkapan 10248 di mana berkaitan dengan penyajian kembali informasi, di mana persyaratan pelaporan pada pengungkapan ini, organisasi pelapor harus melaporkan informasi seperti pengaruh dari setiap penyajian kembali informasi yang diberikan dalam laporan sebelumnya dan alasan untuk penyajian kembali tersebut. Penyajian kembali dapat diakibatkan oleh adanya merger atau akuisisi, yang kedua perubahan tahun dasar atau periode, yang ketiga sifat bisnis,
Yang keempat, metode pengukuran. Dan berikut saya gambarkan pengungkapan 10248 pada perusahaan gas negara. Selanjutnya yaitu pengungkapan 10249 berkaitan dengan perubahan dalam pelaporan, di mana persyaratan pada pelaporan pengungkapan ini yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi seperti perubahan signifikan dari periode pelaporan sebelumnya dalam daftar topik material dan batasan topik. Dan di sini saya gambarkan bagaimana pengungkapan 10249 pada perusahaan gas negara. Selanjutnya yaitu pengungkapan 10250 berkaitan dengan periode pelaporan, di mana persyaratan pelaporan dalam pengungkapan ini yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi seperti periode pelaporan untuk informasi yang diberikan. Dan periode pelaporan dapat merupakan misalnya tahun kalender ataupun tahun fiskal. Dan berikut saya gambarkan pengungkapan 10250 pada perusahaan gas negara. Selanjutnya yaitu pengungkapan 10251 yang berkaitan dengan tanggal laporan terbaru, di mana persyaratan pelaporan dalam pengungkapan ini yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi berkaitan dengan yang pertama, jika berlaku tanggal dari laporan terbaru sebelumnya, dan jika ini adalah laporan pertama yang disusun oleh organisasi pelapor, tanggapan terhadap pengungkapan ini bisa menyatakan hal ini. Dan berikut saya gambarkan pengungkapan 10251 pada perusahaan gas negara. Selanjutnya yaitu pengungkapan 10252 berkaitan dengan siklus pelaporan, di mana persyaratan pelaporannya tentu saja organisasi pelapor harus melaporkan informasi berkaitan dengan siklus pelaporan, di mana siklus pelaporan bisa berupa misalnya tahunan atau 2 tahunan sesuai dengan dari perusahaan tersebut. Dan berikut saya gambarkan siklus pelaporan ataupun pengungkapan 10252 pada perusahaan gas negara. Selanjutnya yaitu pengungkapan 10253 berkaitan dengan titik kontak untuk pertanyaan mengenai pelaporan, di mana persyaratan pelaporan ini yaitu pada pengungkapan ini organisasi pelapor harus melaporkan informasi berkaitan dengan titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan atau isinya lebih lanjut. Dan berikut saya gambarkan pengungkapan 10253 pada perusahaan gas negara. Selanjutnya yaitu pengungkapan 10254 berkaitan dengan mengklaim pelaporan sesuai dengan standar GRI. Persyaratan pelaporan pada pengungkapan ini yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut seperti klaim yang dibuat oleh organisasi. Jika organisasi telah menyiapkan laporan sesuai dengan standar GRI adalah salah satunya. Yang pertama yaitu klaimnya seperti laporan ini telah disiapkan sesuai dengan standar GRI, titik 2 pilihan inti. Atau yang poin kedua yaitu laporan ini telah disiapkan sesuai dengan standar GRI, titik 2 pilihan komprehensif. Organisasi yang menyiapkan laporan sesuai dengan standar GRI dapat memilih salah satu dari 2 pilihan di atas, baik inti ataupun komprehensif, bergantung pada sejauh mana standar GRI telah diterapkan. Dan ini merupakan contoh pengungkapan 10254 pada perusahaan gas negara. Selanjutnya yaitu pengungkapan 10255 berkaitan dengan indeks isi GRI, di mana persyaratan pelaporan pada pengungkapan ini yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi berkaitan yang pertama yaitu indeks isi GRI yang menentukan setiap standar GRI yang digunakan dan mendaftarkan semua pengungkapan yang dicakup dalam laporan. Yang kedua, untuk setiap pengungkapan indeks isi harus menyertakan poin pertama yaitu jumlah pengungkapan atau untuk pengungkapan yang dicakup oleh standar GRI. Yang kedua, nomor halaman atau URL tempat informasi dapat ditemukan baik di dalam laporan atau dalam materi lain yang diterbitkan. Yang ketiga, jika berlaku dan diizinkan, alasan untuk tidak mencantumkan ketika pengungkapan yang diwajibkan tidak dapat dibuat. Ketika melaporkan indeks isi GRI sebagaimana ditentukan dalam pengungkapan 10255, organisasi pelapor harus
Yang pertama, menyertakan kata-kata indeks isi GRI pada judul. Yang kedua, menyajikan indeks isi GRI lengkap dalam satu lokasi. Yang ketiga, menyertakan tautan atau referensi ke indeks isi GRI dalam laporan jika tidak diberikan dalam laporan itu sendiri. Yang keempat, untuk setiap standar GRI yang digunakan, menyertakan judul dan tahun publikasi. Contohnya GRI 102 pengungkapan umum tahun 2019. Yang kelima yaitu menyertakan topik material tambahan yang dilaporkan tetapi tidak tercakup oleh standar GRI, termasuk nomor halaman atau URL tempat informasi dapat ditemukan. Dan rekomendasi pelaporan pada pengungkapan ini yaitu ketika mengumpulkan informasi yang ditentukan dalam pengungkapan 10255, organisasi pelapor sebaiknya menyertakan dalam indeks isi GRI judul setiap pengungkapan yang dibuat. Misalnya nama organisasi selain juga nomor misalnya 102-1. Dan berikut ini merupakan contoh pengungkapan 10255 yaitu indeks standar GRI. Selanjutnya pengungkapan 10256 berkaitan dengan assurance oleh pihak eksternal, di mana persyaratan pelaporan dalam pengungkapan ini yaitu organisasi pelapor harus melaporkan informasi berkaitan dengan deskripsi kebijakan organisasi dan praktik saat ini sehubungan dengan usaha mencari assurance oleh pihak eksternal untuk laporan. Dan jika laporan tersebut telah dijamin secara eksternal, maka poin pertama itu rujukan ke laporan assurance oleh pihak eksternal, pernyataan atau opini. Jika tidak tercakup dalam laporan assurance yang menyertai laporan keberlanjutan, deskripsi mengenai apa yang telah dan apa yang belum mendapat assurance dan atas dasar apa, termasuk standar assurance yang digunakan, tingkat assurance yang diperoleh, dan semua batasan proses assurance. Yang kedua yaitu hubungan antara organisasi dan penyedia assurance. Dan yang terakhir, apakah dan bagaimana badan tata kelola tertinggi atau eksekutif senior terlibat dalam mencari assurance oleh pihak eksternal untuk laporan keberlanjutan organisasi. Dan secara keseluruhan untuk assurance oleh pihak eksternal atas laporan yang telah menggunakan standar GRI, diharapkan bahwa penyedia assurance bersifat independen dari organisasi sehingga mampu memperoleh dan mempublikasikan pendapat atau kesimpulan yang objektif dan tidak memihak tentang laporan. Yang kedua, terbukti kompeten baik dalam pokok bahasan dan praktik pemberian assurance. Yang ketiga, menerapkan prosedur pengendalian mutu untuk keterlibatan pemberian assurance. Yang keempat, melakukan keterlibatan dengan cara yang sistematis, terdokumentasi, berbasis bukti dan ditandai dengan prosedur yang sudah terjabarkan. Yang kelima, menilai apakah laporan ini memberikan presentasi yang masuk akal dan seimbang tentang kinerja mempertimbangkan kebenaran dalam data laporan serta keseluruhan pemilihan isi. Yang keenam yaitu menilai sejauh mana penyusunan laporan telah menerapkan standar GRI dalam perjalanan mencapai kesimpulannya. Dan terakhir, menerbitkan laporan tertulis yang tersedia untuk umum dan mencakupi pendapat atau serangkaian kesimpulan, deskripsi tanggung jawab penyusun laporan dan penyedia assurance, serta ringkasan dari pekerjaan assurance yang dilakukan yang menjelaskan sifat dari assurance yang disampaikan oleh laporan assurance. Dan berikut merupakan contoh pengungkapan 10256 pada perusahaan gas negara. Nah, kali ini kita akan masuk ke bagian pengungkapan standar khusus. Nah, di mana standar khusus atau GRI 103 mengenai pendekatan manajemen di sini digunakan untuk melaporkan pendekatan manajemennya terhadap setiap topik yang material. Nah, sama seperti di GRI 102 sebelumnya, standar ini juga mencakup 3 bagian yaitu persyaratan, rekomendasi, dan panduan. Untuk persyaratan umum dari pelaporan pendekatan manajemen sendiri, nah, persyaratan pelaporannya itu yang pertama, jika pengungkapan pendekatan manajemen digabungkan untuk sekelompok topik material, maka organisasi pelapor harus menyatakan topik mana yang dicakup oleh masing-masing pengungkapan. Nah, sedikit panduan untuk persyaratan ini, bahwa jika pendekatan manajemen organisasi atau komponennya, seperti kebijakan atau tindakan tersebut,
berlaku untuk lebih dari satu topik material. Deskripsi narasi tidak perlu diulang untuk setiap topik. Kemudian informasi tersebut dapat diberikan sekali saja dalam sebuah laporan, dengan penjelasan yang jelas dari topik yang dicakupnya. Kemudian syarat pelaporan yang kedua adalah jika tidak ada pendekatan manajemen untuk topik material, maka organisasi pelapor harus menjelaskan yang pertama setiap rencana untuk mengimplementasikan pendekatan manajemennya atau alasan untuk tidak memiliki pendekatan manajemennya. Pendekatan manajemen. Pengungkapan 1031 mengenai penjelasan topik material dan batasannya. Persyaratan pelaporan. Untuk setiap topik material, organisasi pelapor harus melaporkan informasi sebagai berikut. Pertama, penjelasan mengapa topik tersebut bersifat material. Kedua, batasan untuk topik material yang mencakup penjelasan mengenai lokasi terjadinya dampak, keterlibatan organisasi atas dampak, misalnya apakah organisasi telah menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak atau secara langsung terkait dengan dampak melalui hubungan bisnisnya. Ketiga, setiap pembatasan khusus terkait dengan batasan topik. Pada PT Perusahaan Gas Negara, daftar topik material dari keseluruhan proses menentukan konten laporan seperti telah ditemukan di atas diperoleh topik-topik penting beserta batasannya dan pengungkapannya dalam standar GRI sebagai berikut. Mengapa topik ini material berdampak signifikan pada pemangku kepentingan, pembangunan, keberlanjutan, kepatuhan pada peraturan perundangan karyawan masyarakat, konsumen. Kemudian pengungkapan 1032 tentang pendekatan manajemen dan komponen-komponennya, di mana sebagai organisasi pelapor ada beberapa persyaratan yang harus dilaporkan dalam sustainability reporting, yaitu seperti penjelasan tentang bagaimana organisasi mengelola topik-topik tersebut, pernyataan tujuan pendekatan manajemen, dan deskripsi hal-hal yang mencakup komponen-komponen berikut seperti kebijakan, komitmen, sasaran dan target, tanggung jawab, sumber daya, mekanisme penanganan pengaduan, tindakan khusus seperti proses, proyek, program, dan juga inisiatif. Kemudian ada panduan. Organisasi pelapor diharapkan memberikan informasi yang cukup untuk pengguna laporan agar dapat memahami pendekatan untuk mengelola topik material dan juga dampaknya. Juga ada beberapa rekomendasi seperti komponen kebijakan, di mana perusahaan dapat memberikan ringkasan atau informasi terkait lokasi entitas yang tercakup dalam kebijakan tersebut, siapa yang bertanggung jawab atas aspek tersebut, tanggal berapa penerbitan, dan bagaimana ulasan dari kebijakan tersebut. Kemudian juga ada rekomendasi tentang komitmen kepatuhan, bagaimana perusahaan memberikan pernyataan terkait posisi organisasi. Kemudian tentang sasaran dan target, di mana perusahaan dapat memberikan informasi mengenai konteks awal, hasil, dan jangka waktu dari sasaran yang hendak dicapai. Kemudian siapa yang diberi tanggung jawab terkait penilaian kinerja, lalu juga bagaimana pengalokasian research atau sumber daya, baik itu keuangan, sumber daya manusia atau karyawannya, teknologi, dan yang lainnya. Kemudian bagaimana mekanisme proses penyelesaian pengaduan yang paling efektif, apa kriteria keefektifan tersebut, dan bagaimana cara tindak lanjut dari evaluasi pengaduan tersebut. Dan terakhir ada tentang bagaimana tindakan
tindakan khusus diprioritaskan dengan mempertimbangkan jangka waktu tindakan. Jadi dalam pengungkapan 1032 ini terdapat cukup banyak deskripsi yang perlu disampaikan oleh organisasi pelapor terkait pendekatan manajemen dan komponennya, seperti bagaimana kebijakan, komitmen, sasaran, dan target dari manajemen tersebut. Dalam contoh pengungkapan 1032 perusahaan gas negara ini, kita dapat melihat sebuah kebijakan program desa binaan yang dilakukan perusahaan gas negara ini dalam upaya social responsibility-nya terhadap masyarakat sekitar, di mana perusahaan gas negara ini melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat, mulai dari masyarakat, pemuka masyarakatnya, pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai kegiatan agar program desa binaan ini sesuai dengan kebutuhan para penerima manfaat. Dan di mana salah satu tujuan atau kebijakan dari perusahaan gas negara yang merupakan BUMN ini adalah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Selanjutnya yaitu pengungkapan 103.3, yaitu evaluasi pendekatan manajemen, di mana persyaratan pelaporan dalam pengungkapan ini yaitu untuk setiap topik material, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berkaitan dengan penjelasan tentang bagaimana organisasi mengevaluasi pendekatan manajemen, termasuk di dalamnya yaitu mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan manajemen, hasil dari evaluasi pendekatan manajemen, dan penyesuaian apapun yang berkaitan dengan pendekatan manajemen. Di mana pada mekanisme untuk memantau efektivitas pendekatan manajemen dapat menyertakan audit internal atau eksternal atau verifikasi dalam bentuk jenis sistem ruang lingkup, yang kedua sistem pengukuran, yang ketiga peringkat kinerja eksternal, yang keempat tolak ukur, yang kelima umpan balik dari pemangku kepentingan, yang keenam mekanisme penanganan pengaduan. Dan pada poin hasil dari evaluasi pendekatan manajemen, penjelasan dari hasil-hasil ini bisa termasuk di dalamnya yaitu pengungkapan dari standar GRI atau langkah-langkah khusus organisasi yang digunakan untuk melaporkan hasil. Yang kedua, kinerja dibandingkan sasaran dan target termasuk keberhasilan dan kekurangan utama. Yang ketiga, bagaimana hasil dikomunikasikan. Yang keempat, tantangan dan kesenjangan dalam pendekatan manajemen. Yang kelima, setiap rintangan yang dihadapi usaha yang tidak berhasil dan semua pelajaran yang diambil dalam proses. Dan yang terakhir, kemajuan yang terjadi dalam mengimplementasikan pendekatan manajemen. Dan pada poin terakhir yaitu penyesuaian apapun yang berkaitan dengan pendekatan manajemen. Sebagai hasil dari evaluasi dapat menyertakan yang pertama perubahan dalam alokasi sumber daya sasaran atau target, dan yang terakhir tindakan khusus yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Dan berikut saya berikan contoh pengungkapan 103.3 pada perusahaan gas negara. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga melalui video ini dapat membantu pemahaman teman-teman semuanya mengenai standar pengungkapan dari laporan keberlanjutan. Terima kasih banyak telah menonton video presentasi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.